Pagi hari di masa lalu adalah waktu yang penuh semangat. Langit masih gelap, udara masih dingin, tapi anak-anak sudah terbangun. Bahkan sebelum ayam berkokok. Tak perlu alarm, cukup suara ibu yang lembut atau suara azan dari kejauhan. Mereka membuka mata dengan kesadaran akan tanggung jawab. Kasur segera dirapikan, bukan karena disuruh, tapi karena sudah menjadi kebiasaan. Tak ada waktu untuk bermalas-malasan. Pagi adalah awal dari perjuangan, dan semuanya dijalani dengan kedisiplinan yang kuat. Namun belum sempat membuka jendela, belum sempat menyapa orang tua atau membereskan tempat tidur. Yang pertama dicari adalah handphone. Dunia maya kini menjadi pelarian pertama begitu mata terbuka. Rahasia produk manufaktur Cina. Akhirnya hari di mana aku jualan bakso. Kalau memang cocok bisa datang. Dengan teliti, ia mengecek satu persatu buku pelajaran hari itu. Tak ada yang boleh tertinggal, setiap lembar buku adalah bekal untuk masa depan. Satu persatu dimasukkan ke dalam tas, bukan soal gaya, tapi soal semangat belajar. Sekarang cermin dipegang erat, bukan buku pelajaran yang dicari, tapi lipstik, bedak, dan alat make up lainnya. Seragam rapi, tapi bukan untuk belajar, melainkan untuk tampil gaya. Sekolah seolah bukan lagi tempat menimba ilmu, tapi catwalk untuk adu penampilan. Pak, mah, beri angkat. Mun. Hati-hati ya, hati-hati. Mun, hukum. Salam. Pak, mangkat. Oh ya. Mah mangkat. Bakal kirim ke dana. Kena kayaknya di transfer biasa. Pagi yang semestinya hangat dengan kebersamaan, kini terasa sunyi dan individualis. Tak lagi terasa semangat berangkat sekolah bersama, karena sekarang semua ingin sendiri, semua ingin cepat, semua ingin praktis. Bandingkan dengan dulu ketika derap langkah kaki kecil menyusuri jalanan desa atau gang sempit. Baru udah. Yuk berangkat. Gas. Yuk. Tawa riuh menyatu di pagi hari, saling menunggu, saling menyemangati. Tidak ada motor, tidak ada gengsi, hanya ada semangat dan kebersamaan. Sepatu mungkin belum putih bersih, tapi hati mereka bersih dari kesombongan. Inilah wajah pendidikan yang dulu, sederhana tapi penuh makna. Di antara hamparan hijau sawah, tampak langkah-langkah kecil berjalan beriringan. Mereka adalah anak-anak yang dengan penuh semangat menyusuri pematang sawah menuju sekolah. Tapi, di balik kepraktisan itu, hilang sudah nilai-nilai kebersamaan dan kesederhanaan yang dulu begitu lekat. Tak ada canda tawa bersama teman, hanya fokus mengendarai kendaraan dan menikmati jalanan sendirian.
Langkah kaki menyatu dalam irama yang sederhana namun penuh makna. Mereka berjalan berdampingan, saling bercerita, saling tertawa. Tak ada yang lebih dulu, tak ada yang ditinggalkan. Dari gerbang sekolah hingga ke ruang kelas, perjalanan itu bukan sekadar berpindah tempat, tapi perjalanan kecil yang membangun kebersamaan dan persahabatan. Satu persatu siswa datang, meletakkan tas, lalu langsung duduk tenang. Tanpa diminta, tanpa disuruh, mereka tahu, belajar bukan soal disuruh, tapi soal tanggung jawab. Buku-buku dibuka, mata tertuju pada pelajaran yang akan mereka hadapi. Tak ada ponsel, tak ada cermin rias, tak ada suara gaduh. Bawa lipstick enggak? Bawa, pengen minta. Boleh. Punya aku ketinggalan. Sok, ambil aja. Namun sekarang, bedak ditepuk-tepuk, lip tint dirapikan, alis disisir halus. Bukan buku yang dibuka, tapi pouch make up yang dikeluarkan lebih dahulu. Seolah ruang kelas berubah fungsi, dari tempat menuntut ilmu menjadi ruang rias pribadi. Dulu, tas yang dibawa hanya berisi buku-buku pelajaran yang akan mereka pelajari. Tapi sekarang, membawa buku hanyalah formalitas karena yang paling penting ialah handphone dan make up. Baik anak-anak, untuk materi hari ini yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh suatu benda. Energi mekanik berasal dari energi potensial dan energi kinetik benda tersebut. Untuk lebih jelasnya, simaklah uraian berikut. Nah, jadi untuk ini adalah rumusan untuk energi mekanik. Energi mekanik suatu benda bersifat kekal. Artinya energi mekanik tidak dapat dimusnahkan, namun dapat berubah bentuk. Secara matematis, hukum kekalan energi mekanik dapat dirumuskan kembali seperti berikut. Nah, seperti ini contoh energi mekanik yang dapat. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tata surya kita, tentang apa saja sih planet-planet di tata surya kita. Baik, anak-anak, ya untuk planet pertama ini ada Merkurius. Jaraknya sangat dekat sekali dengan matahari ya. Yang kedua merupakan ini planet Venus. Jadi planet Venus ini meskipun Merkurius jarak dekat dengan matahari, tapi planet Venus ini planet yang paling panas. Nah, yang ketiga ini adalah planet di mana tempat kita tinggal, yakni planet Bumi ya. Nah, untuk yang keempat ini adalah planet Mars. Ini adalah diduga masa depan kata para ahli kita akan ke sini. Nah, untuk planet yang kelima ini adalah planet yang paling besar ya, nah, jadi ini planet Jupiter namanya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah Saturnus. Ya, di Saturnus ini adalah planet yang paling unik teman-teman. Jadi ada cincinnya yang melingkar ya. Nah, untuk selanjutnya ada Uranus, planet yang biru mungkin ya bisa disebut juga. Untuk selanjutnya juga Neptunus, ya planet biru juga. Jadi ada 8 planet yang di tata surya.
Jam istirahat bukan sekedar jeda tetapi momen berharga yang menjalin persahabatan, yang menciptakan kenangan manis tentang masa kecil dan nilai-nilai kecil yang abadi. Tak ada aplikasi, tak ada gadget, hanya keringat, semangat, dan kebersamaan sederhana. Halo guys, gabut lagi istirahat. Jadi kita sama Mas jajan karena kita lagi nunggu makanan dari dijajanin. Ayo komen. Ini jangan. Namun sekarang, di sela istirahat, mereka duduk berkelompok, tapi setiap mata tertuju pada satu layar. Berbagi momen live dengan circle mereka. Media sosial yang dulu hanya pelengkap, kini menjadi pusat perhatian. Ruang kelas berubah menjadi studio mini, dan nilai sosial pun diukur dari jumlah hati dan komentar. Dulu mereka menyusuri jalanan kampung menuju kolam atau sungai dekat rumah. Di sana mereka menepi, melemparkan kail sepenuh semangat. Menanti dengan sabar, berharap menyentuh air dan berharap menciptakan kisah kecil bersama. Tak ada gadget, tak ada sorotan lampu, hanya alam yang menyambut. Mereka belajar kesabaran saat kail diam, belajar berbagi saat hasil tangkapan harus dibagi rata. Dulu mereka pulang dengan riang, membawa cerita dan semangat yang membara. Namun, tak jarang waktu mereka habiskan untuk berkumpul di halaman rumah atau halaman sekolah, bermain congklak bersama teman. Permainan congklak bukan sekadar hiburan, ia adalah jembatan ke masa kecil yang penuh keceriaan, kebersamaan, dan pelajaran kesabaran. Dengan papan dan biji-bijian kecil, anak-anak saling berlomba menata strategi dan tertawa tanpa henti. Inilah cara mereka mengekspresikan kebebasan, menjalin persahabatan, dan merayakan hari-hari tanpa teknologi. Sebuah kenangan sederhana namun penuh makna di setiap lubangnya. Stuck. Ya mati. Sayangnya, sekarang mereka berkumpul bukan untuk berbagi kisah hari ini, melainkan untuk merangkai trending video klip dan mengejar FYP. Zaman kamu canggih juga ya, semuanya serba cepat dan praktis. Tapi zaman kamu hangat dan sederhana, kayaknya lebih seru juga. Kita beda zaman, tetapi tetap satu tujuan, yaitu belajar, jadi orang baik. Setuju. Zaman boleh berubah, tetapi sikap harus tetap dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan mengungkapkan perbandingan anak zaman dulu dan anak zaman sekarang. Yang pertama dari sikap atau akhlak atau perilaku. Nah, sikap anak bertemu dengan guru di sekolah maupun di lingkungan. Untuk zaman dahulu anak itu segera menghampiri dan memberikan salam. Kalau anak zaman sekarang kebanyakan anak itu cenderung cuek, bahkan kebanyakan ketika bertemu dengan guru itu ada yang pura-pura nggak lihat. Nah, yang kedua dari segi penampilan, kalau anak zaman dulu itu terutama perempuannya cukup dengan pakai bedak dan tidak memakai aksesoris yang menonjol. Nah, kalau anak zaman sekarang segala macam ditempelin bedak, bahkan pakai lipstick, juga skincare lengkap. Nah, pesannya mungkin untuk anak zaman sekarang lebih ditingkatkan lagi akhlaknya, sikapnya, perilakunya, dan dalam segi penampilan pesannya ke sekolah itu cukuplah untuk belajar, fokus untuk belajar, bukan untuk mementingkan gaya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.